Kisah nyata menyedihkan. Seorang istri meninggal dunia setelah dimadu oleh suaminya. Beberapa minggu ini beredar di masyarakat kita kisah haru sebuah keluarga melalui jejaring sosial. Kisah curahan hati seorang wanita yang dimadu suaminya. Namun, karena dirinya merasa sakit hati dengan madu suaminya, dia membalasnya dengan meminta suaminya untuk menikah kembali dengan seorang wanita pilihan darinya. Namun ternyata, akhirnya dia menyesal dengan keputusan untuk membalas rasa sakitnya itu. Karena di luar yang dibayangkannya, ternyata madu pertamanya tersebut memiliki hati yang sangat mulia. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Sahabat, saat ini aku berada di Tanah Suci Mekah. 2 kali sudah aku menginjakkan kakiku di Tanah Suci ini. Namun yang kedua ini betapa lebih membuat aku sadar dari setiap akhlak kurang baik yang pernah aku torehkan dalam keluargaku tercinta, terlebih kepada Dinda Maduku. Layaknya sebagai perempuan normal, terkadang terbersit dalam hati rasa ketidaksukaan dan ketidaknyamanan ketika sang suami tercinta meminta untuk ta'adud. Namun betapa aku juga mendamba menjadi istri yang samina wa'ata kepada Allah, Rasulullah dan suami. Jadi apakah ini suatu keterpaksaan sebab agama hingga aku mengizinkan suamiku menikah lagi dengan pilihan dia sendiri? Aku tidak tahu. Wanita yang mau dinikahi suamiku adalah seorang gadis berusia 25 tahun. Suamiku sendiri berusia 35 tahun dan aku, umurku 34 tahun. Awal-awal suamiku kenal dengan gadis ini adalah dari jejaring Facebook. Suamiku merasa cocok dengan gadis ini karena tidak ingin berlarut-larut dalam gelimang dosa yang terbalut dengan saling mengajak beramar ma'ruf. Maka dengan santunnya suamiku meminta izin aku untuk menikah dengan gadis ini. Tidak sekalipun suamiku berbohong kepadaku karena prinsip dia tidak patut seorang hamba berbohong sebab hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Berhari-hari aku belajar menata hati, menyiapkan perasaan dengan sebaik-baiknya untuk menerima permintaan suamiku yang sungguh meremukkan hati. Namun sekali lagi aku benar-benar mencintai suamiku. Tidak mungkin aku membiarkan suamiku terus larut dalam rasa bersalahnya karena telah hendak mengakhiri kesalahan itu dengan jalan syar'i, yaitu menikahi gadis itu. Lihatlah suamiku betapa bijaksananya memiliki pemikiran seperti ini. Itu berarti suamiku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang ia lakukan. Dan akhirnya aku pun mengizinkan suamiku menikahi gadis itu dengan penuh kesedihan yang menghujam ulu hati. Apakah aku tidak ikhlas? Apakah aku tidak ridha dengan suamiku menikah lagi? Percuma bahas ini, toh aku tidak bisa membiarkan suamiku dalam kekalutan berkecimpung kemaksiatan. Alhamdulillah, istri yang dipilih suamiku ternyata dia adalah seorang wanita yang berakhlak baik. Cara pakaian dia yang syar'i, cara tutur bicara dia yang sopan. Sungguh benar-benar tidak salah suamiku memilih Masna. Aku biasa memanggil dia Dinda dan dia biasa memanggil aku Yunda. Betapa kami berdua sangat akrab layaknya kakak beradik. Dia juga sungguh perhatian kepada kedua anakku. Tapi astagfirullah, syaitan apa dulu yang nyangkut dalam hatiku? Tidak sedikit pun rasa suka itu terbersit dalam hatiku. Kebaikannya tak mampu mengalahkan rasa benci dan perihku. Hatiku berontak untuk memiliki madu. 2 tahun pernikahan maduku dan suamiku belum juga dikaruniai anak. Sementara aku pun juga tidak ada harapan lagi untuk mengandung. Maka aku mencari cara bagaimana aku bisa membalas sakit hatiku ini. Akhirnya ide itu muncul juga dalam sebuah majelis taklim di mana biasa aku kajian dengan suami dan maduku. Ada seorang akhwat yang masih gadis namanya Lirna. Lirna ini sangat kagum sekali melihat keakraban kita bertiga. Usia dia masih 20 tahun. Dia juga tergolong dari keluarga yang kurang mampu. Maka aku mendesak suamiku agar mau menikahi Lirna ini. Aku berhujah agar bisa membantu perekonomian keluarga dia. Sebetulnya suamiku enggan untuk menikah lagi. 2 sudah cukup baginya, tapi aku terus memaksa suamiku untuk menikahi Lirna ini. Dari dulu suamiku tidak pernah menolak apa-apa yang aku minta. Dan waktu itu pun ketika aku meminta suamiku untuk menikahi Lirna, dia juga mengabulkan meski aku harus menunggu beberapa bulan. Betapa aku sangat yakin kalau Dinda Maduku akan juga merasakan sakit yang sama persis dengan yang
aku alami semasa dulu ketika suamiku menikahi dia. Inilah yang aku inginkan, yaitu membalas sakitku. Ideku berjalan dengan lancar. Suami sudah mau mengabulkan permintaanku, dan keluarga Lirna juga setuju. Aku meminta agar suami tidak memberitahukan perihal ini kepada Maduku. Aku sendiri yang akan memberitahunya, dengan beralasan agar aku dan Maduku semakin akrab. Ketika hari ijab kabul akan berlangsung, aku melihat wajah Maduku yang penuh dengan tanda tanya besar. Aku juga melihat kebingungan yang menyelimuti dirinya. Mungkin dia tidak berani tanya sama orang lain tentang berita yang sudah beredar di kampung kami, bahwa suami kami akan menikah lagi. Dengan perasaan gundah dia beranikan diri bertanya kepadaku, apakah benar suami kami akan menikah lagi? Dan aku jawabnya, remuk sudah hati Maduku ini. Tanpa sebelumnya diberitahu, air mata itu telah menggenang di pelupuk matanya. Mungkin dia merasa sangat terhina. Dan ini yang kuinginkan, ya, balas dendamku telah terpenuhi. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Abi, Dek Lirna, semoga menjadi pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya Rab. Kata-kata ini yang muncul dari mulut Maduku. Senyum di bibirnya menambah keindahan wajahnya. Gemulai cara dia berjalan seperti tiada rasa benci. Maduku rida dengan pernikahan suami. Seharusnya aku banyak berteladan pada Maduku tentang keikhlasan dan kesabaran. Tetapi tidak, waktu itu aku benar-benar benci dia, dan benci ini selalu aku tutupi. Malam itu ketika acara resepsi pernikahan suamiku dengan Dek Lirna selesai dan juga para tamu undangan sudah pulang, Maduku Dinda menghampiri aku, memberitahu bahwa bapaknya meninggal dunia. Dengan lembut aku berkata, Dinda, malam ini adalah malam bahagia Abi dengan Madu kita Dek Lirna. Tegakkah kita akan merusak malam yang indah ini bagi mereka? Dinda sabar ya. Tunggu sampai 3 hari. Nanti kita sama-sama kasih tahu Abi. Sabar ya, semoga Allah meridai segala amal perbuatan semasa hidup Bapak. Amin ya Rab. Hah, betapa aku sangat bahagia ketika melihat air mata menetes dari pelupuk mata Maduku itu. Aku tahu hatinya sangat pedih melihat suami yang nikah lagi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan kini bapaknya meninggal dunia, sementara dia tidak bisa melihat jenazahnya. Lengkap sudah kebahagiaan malam itu. Aku sangat puas menyakiti Maduku. Namun, ketawaduan dan kesabaran itu selalu bersama Maduku Dinda. Di antara istri-istri suamiku hanya Maduku Dinda ini yang sibuk mengurus rumah tangga kami. Seperti bersih-bersih rumah, nyuci baju. Pokoknya sama persis dengan seorang pembantu. Hanya saja dia tidak pandai memasak seperti aku dan Maduku Dek Lirna. Suamiku sepertinya juga tidak seperduli dulu sama dia. Betapa aku adalah wanita yang beruntung bisa mengambil simpatik suamiku. Mungkin jika aku sudah jadi dia, alangkah malang nasibku jadi istri kedua yang sudah tidak diperdulikan lagi sama suami. Pastilah sangat kesepian. Tidak ada anak yang menemani dalam kesendirian. Namun sekali lagi dia adalah Masma yang solihah. Dia tidak mengukur kesepian itu sebab ketidakpedulian suami. Kesendirian sebab tidak ada momongan. Dia cukup bahagia bisa menjadi istri yang patuh sama suami. Membantu aku momong anak-anakku dan rida atas perlakuan suami. Baginya sudah lebih dari cukup. Aku tahu persis kesedihan itu menyemburat di balik wajah Maduku Dinda. Terlebih ketika Dek Lirna Madu kita mengabarkan ada janin dalam kandungannya. Sebulan kemudian dalam rahimku pun ada janin juga. Subhanallah, aku hamil. Alangkah bahagianya kami, aku dan Maduku Dek Lirna. Saat itu kami berempat kumpul dalam rumahku. Abi ingin mengajak 2 istrinya untuk mengunjungi tanah suci Mekah. Maka undian pun dilaksanakan. Dengan melipat kertas yang di dalam sudah tertera nama kita bertiga. Aku, Maduku Dinda, dan Maduku Dek Lirna. Ketiga lipatan kertas itu kami masukkan ke dalam botol lalu kita kocok dan mengeluarkan 2 kertas dari dalamnya. Kemudian kami buka lipatan kedua kertas itu, ada namaku dan nama Maduku Dinda. Aku ngidam pingin ke tanah suci. Ucap Maduku Dek Lirna, kalau begitu Dek Lirna aja yang berangkat. Biar aku yang di rumah ngurus anak-anak, jawab Maduku Dinda. Dinda, titik. Kan yang keluar nama Dinda? Bantahku. Yunda, gak apa-apa, kasihan janin Dek Lirna. Semoga janin Yunda dan Dek Lirna kelak nanti jadi anak solih atau solihah yang patuh kepada kedua
orang tuanya dan agamanya. Amin ya Rab. Aku masih ingat senyum itu terus mengembang di antara bibir Maduku Dinda. Tulusnya kata-kata yang ia ucapkan menyejukkan jiwaku hingga rasa iba mulai menyergap relung hatiku. Akhirnya aku, Abi dan Maduku Dek Lirnah lah yang berangkat ke Tanah Suci. Di Tanah Suci wajah Maduku Dinda seperti hantu yang terus membuntutiku. Selama ini aku menjadi madu yang terjahat bagi dirinya. Aku tidak bisa menjadi penopang yang membuat dia nyaman. Selalu saja ku sakiti hatinya. Sungguh hatinya penuh dengan goresan-goresan luka yang menyayat. Sekali lagi dia tidak pernah membalas, dia hanya diam dan diam. Apalagi akhir-akhir ini suami juga jarang sekali memperhatikan Maduku Dinda. Apakah dia protes dengan kelakuan kami? Tidak sahabat, Maduku adalah seorang wanita yang solihah yang selalu membawa kemaslahatan bagi keluarga kami. Maduku Dinda, kurus badannya tidak seperti aku dan Maduku Dek Lirnah. Mungkin terlalu banyak melakukan pekerjaan rumah sementara dia rajin puasa sunnah. Asal kalian tahu, nafkah yang diberikan suami itu separuhnya untuk aku dan Maduku Dek Lirnah. Maduku Dinda selalu bilang uangnya lebih dari cukup sebab kebutuhan tidak banyak. Tidak ada anak, belum lagi dia juga dapat bayaran dari mengajar di majelis taklim kami. Aku dan Maduku Dek Lirnah bahagia menerima uang nafkah itu. Waktu itu ketika kami pulang dari Tanah Suci, aku dapat kabar kalau ibu Maduku Dinda wafat. Aku menyarankan agar Dinda Maduku mengabarkan hal ini pada suami, supaya kita bisa bareng-bareng takziah. Namun Dinda Maduku tidak mau. Dia bilang, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hari ini adalah hari istimewa kalian bertiga. Pasti kalian sangat bahagia. Dan lagi pula,